Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran untuk hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, anak-anak, apakah kalian sudah tahu apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu surat pribadi dan surat dinas. Ya, surat pribadi adalah surat yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan pribadi yang dikirimkan kepada orang lain maupun lembaga, instansi, atau organisasi. Nah, untuk surat dinas adalah surat yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan untuk keperluan dinas petugas yang berasal dari dinas yang sama. Yaitu tentang ciri-ciri dari surat pribadi dan surat dinas. Nah, surat pribadi itu memiliki ciri-ciri yang pertama, tidak memiliki kepala surat atau kop surat. Yang kedua, tidak memiliki nomor surat. Nah, yang ketiga, salam pembuka dan penutup itu menggunakan bahasa yang tidak baku atau tidak resmi karena disesuaikan dengan keperluan surat dari pribadi tersebut. Yang keempat yaitu menggunakan bahasa yang tidak baku atau bisa dibilang tidak resmi karena menyesuaikan dengan keperluan dari penulis tersebut. Nah, yang terakhir yaitu format penulisan dari surat pribadi itu tidak resmi. Ya, yang selanjutnya ada ciri-ciri dari surat dinas. Nah, surat dinas ini yang pertama memiliki kepala surat atau kop surat. Nah, yang kedua, surat dinas harus memiliki nomor surat dan berkas-berkas pendukung surat tersebut. Yang ketiga, dalam penulisannya menggunakan salam pembuka dan penutup dalam bahasa yang formal atau resmi. Nah, yang keempat, penggunaan bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Yang kelima, surat dinas harus memiliki cap atau stempel dari instansi tertentu yang mengeluarkan surat tersebut. Nah, yang terakhir, dimensi ruang dan waktu dari surat tersebut itu terbatas sesuai dengan tanggal dikeluarkannya surat dinas tersebut. Ya, materi selanjutnya adalah tentang fungsi dari surat pribadi dan surat dinas. Nah, untuk fungsi dari surat pribadi adalah yang pertama, untuk menyampaikan perasaan si penulis. Yang kedua, menjadi wakil si penulis. Nah, yang ketiga, untuk menyampaikan ide dan gagasan si penulis. Nah, yang terakhir, untuk mengembangkan kemampuan berbahasa si penulis. Selanjutnya adalah fungsi dari surat dinas. Nah, fungsi dari surat dinas yang pertama adalah sebagai sarana pemberitahuan. Yang kedua, sebagai bukti tertulis. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja. Yang keempat, sebagai alat pengingat. Dan yang terakhir, sebagai bukti historis. Ya, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dari surat pribadi dan surat dinas. Nah, untuk surat pribadi yang pertama harus ada alamat dan tanggal pengiriman surat. Yang kedua ada salam pembuka. Yang ketiga ada paragraf pembuka. Yang keempat ada paragraf isi. Dan yang terakhir ada paragraf penutup. Nah, ya, untuk surat dinas strukturnya adalah yang pertama ada kepala surat atau kop surat. Yang kedua ada nomor surat. Yang ketiga ada tanggal penulisan surat. Yang keempat ada lampiran atau hal. Yang kelima ada alamat tujuan. Yang keenam ada salam pembuka. Yang ketujuh isi surat. Yang kedelapan salam penutup. Yang kesembilan tanda tangan pengirim surat. Dan yang terakhir yaitu tembusan. Ya, untuk materi yang terakhir kita akan membahas tentang jenis-jenis dari surat pribadi dan surat dinas. Nah, untuk surat pribadi yang pertama ada
surat pribadi keluargaan. Nah, jenis surat ini biasanya ditujukan untuk komunikasi antara keluarga, kerabat, maupun orang-orang terdekat yang dikasihi. Nah, jenis surat ini menggunakan bahasa yang tidak baku dan biasanya ditulis dalam tulisan tangan. Ya, selanjutnya ada surat pribadi setengah resmi. Pengertian dari surat pribadi setengah resmi ini adalah surat yang ditujukan untuk berkomunikasi dengan lembaga atau instansi tertentu. Penggunaan bahasa dan format penulisan dari surat ini disesuaikan sedemikian rupa agar bahasa menjadi baku dan sopan. Nah, surat setengah resmi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada surat melamar pekerjaan. Nah, surat melamar pekerjaan ini ditujukan kepada suatu lembaga atau instansi tertentu untuk keperluan melamar pekerjaan. Nah, penggunaan bahasa dan format penulisan ditulis baku, sopan, dan mudah dimengerti. Nah, untuk surat yang kedua yaitu surat permohonan. Nah, surat permohonan ini ditujukan kepada orang lain maupun suatu lembaga atau instansi tertentu untuk keperluan pengajuan permohonan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis surat dinas. Sebenarnya ada banyak sekali jenis surat dinas yang ada di Indonesia, namun pada kali ini Bapak akan menjelaskan 3 di antaranya. Nah, yaitu yang pertama ada surat panggilan kerja. Nah, surat panggilan kerja adalah surat resmi yang ditujukan untuk pemanggilan seorang calon pegawai untuk melakukan wawancara, pengujian, dan keperluan lainnya terkait panggilan kerja. Yang kedua ada surat perjalanan dinas. Surat perjalanan dinas ini ditujukan kepada pejabat dari instansi tertentu untuk melakukan suatu perjalanan dinas. Umumnya, perjalanan dinas difasilitasi pembiayaan perjalanan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Ya, untuk selanjutnya yang ketiga yaitu ada surat perjanjian kerja. Surat resmi ini berisi perjanjian kesepakatan antara calon pekerja dan suatu perusahaan yang ditandatangani oleh calon karyawan dan perusahaan tertentu. Surat resmi ini biasanya berisi kesepakatan pekerjaan antara calon karyawan dan perusahaan tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita sudah ada di penghujung pembelajaran. Nah, bagaimana anak? Apakah kalian sudah bisa membedakan antara surat dinas dan surat pribadi? Nah, bisa kan? Nah, untuk penutup dari pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan kalian tugas yaitu untuk membuat surat pribadi dan surat dinas. Nah, untuk surat pribadi tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang struktur-strukturnya, jenis-jenisnya, fungsi-fungsinya. Nah, kalian buat surat pribadi bisa untuk keluarga kalian, orang tua kalian, teman terdekat kalian, ataupun kepada guru-guru kalian. Nah, untuk surat dinas, dari sekian banyak jenis surat dinas, kalian bebas memilih surat dinas apapun. Nah, tugasnya dikerjakan secara mandiri, dikumpulkan minggu depan pada saat pelajaran Bapak. Nah, baik anak-anak, sebagai penutup pembelajaran hari ini ada baiknya kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Nah, selesai. Baik anak-anak, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat baik untuk hari ini maupun masa depan, dan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Baik, terima kasih atas pengertian kalian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.